Oke, nah ini tuh brand Cervelo, dia itu brand dari Kanada dan pabriknya sendiri udah berdiri dari tahun 1995. Nah, di sini aku pengen sharing hal-hal yang aku nggak suka dari sepeda ini. Oke, yang pertama, halo guys, balik lagi di channelnya Dani. Di depanku ini ada Cervelo S5 tahun 2021. Nah, kalau lihat kita kilas balik ke belakang, S5 ini aku udah review banyak banget, ada beberapa review karena memang teman-teman itu di Semarang banyak yang suka flat, banyak yang suka sprint. Jadi sepeda ini tuh laris banget. Terus yang di tahun lalu tuh aku nyoba tes sprint pakai sepeda ini, Cervelo S5 tapi yang 2020, dan di video yang beberapa hari atau beberapa minggu lalu aku udah bikin review sepeda aero buat nanjak, khususnya Cervelo S5. Nah, di sini di video ini aku pengen bikin pengalaman, jadi nge-share pengalamanku 7 hari pakai Cervelo S5 2021. Oke, let's go. Oke, nah ini tuh brand Cervelo, dia itu brand dari Kanada dan pabriknya sendiri udah berdiri dari tahun 1995. Nah, di depanku ini unit tahun 2021, warnanya green chameleon atau blue chameleon atau cuman chameleon. Jadi warna frame ini dia akan berubah-ubah mengikuti cahaya yang ada. Dia bisa hijau, bisa biru, bisa ungu, mirip bunglon lah kalau di Indonesia. Nah, di sini aku pengen sharing hal-hal yang aku nggak suka dari sepeda ini. Oke, yang pertama, sepeda ini tidak untuk kalian yang berada di pegunungan. Karena sepeda ini nggak bisa dipungkiri memang sepeda aero, jadi dia berat banget buat nanjak, apalagi yang tanjakan panjang. Walaupun kemarin aku sempat bilang kalau tanjakan pendek sepeda ini enak, tapi buat long climb dia tetap berat dan menguras energi. Jadi buat kamu yang pakai di daerah pegunungan ini menurutku nggak rekomen. Oke, itu yang pertama. Anginnya kenceng guys. Yang kedua ini bisa dislike, bisa likes juga. Jadi sepeda ini stiff banget, ini sepeda bener-bener keras. Jadi kalau kita kena semacam benturan atau kena speed trap, polisi tidur atau segelongan tuh bakal kerasa hentamannya dari pantat sampai ke kepala tuh kayak geter semua gitu. Karena ya mungkin karbonnya memang dibuat stiff supaya dia ketika diinjek bisa langsung melaju untuk sprint. Jadi buat kamu kalau nyari kenyamanan berkendara kayaknya nggak cocok pakai sepeda ini. Itu tadi dua. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau ini personal dari aku pribadi, ini harganya cukup mahal. Jadi ini untuk menengah ke atas lah kalau boleh bilang. Jadi frame setnya ada di sekitar 80 jutaan, tapi sudah dapat handlebar, belum tetek bengeknya. Jadi ya bisa dihitung sendiri lah, kira-kira bikin satu set sepeda ini bisa habis berapa. Geser, anginnya banter. Oke. Oke teman-teman, pindah dulu soalnya anginnya buanter banget. Nah, yang berikutnya hal-hal yang aku suka dari sepeda ini, Cervelo S5 2021. Yang pertama, model dan desainnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini modelnya tuh bener-bener futuristik dan aerodinamis. Yang utama handlebarnya ini cuma ada di Cervelo yang model kayak gini dan hanya bisa dipasang ke Cervelo S5. Ini gila banget sih ini handlebarnya. Terus ya desainnya bagus. Kalau kalian lihat yang warna 2021 tuh warnanya semuanya keren-keren. Jadi ada yang ini chameleon, terus ada yang black metallic. Black metallicnya mirip kayak gini, kinclong-kinclong juga. Dan satu lagi yang grey-nya juga oke, juga cakep banget. Itu terus dia itu di sini kalau kalian bisa lihat batas antara ban sama frame-nya tuh tipis banget, jadi memberikan kesan bener-bener buat mecah angin. Nah, itu kenapa aku suka banget sama desainnya. Oke, berikutnya yang kedua, performa di darat. Memang nggak bisa dipungkiri memang sepeda aero, memang sepeda untuk sprint. Cuman dari beberapa sepeda yang aku pakai, ini salah satu yang terbaik di sprint. Jadi dia akselerasinya jebret dapat banget. Terus riding positionnya kita tuh enak banget, kayak apa ya, kayak bener-bener posisi ngebut. Terus akselerasinya tuh dia bisa was-was dari speed 20, kita mau sprint tinggal kayak del kayak gitu. Ini menurutku
buat performa akselerasi ini mantep banget. Terus berikutnya buat nahan speed, buat narik peleton. Ini sepeda gila banget. Pokoknya kalau ngetes di speed 40-45 km per jam di depan gitu narikin peleton, konsumsi power yang aku keluarin buat goes, buat narik sepeda ini tuh lebih ringan dari sepedaku yang lain, jadi terasa lebih irit dan lebih ringan. Terus buat maintain speed, sama kalau ada angin dia nggak terlalu ngefek, kecuali angin bener-bener kenceng ya. Jadi buat mecah angin ini sepeda ini enak banget. Berikutnya adalah jadi pusat perhatian. Nggak bisa dipungkiri brand Cervelo ini salah satu brand sepeda yang istilahnya levelnya cukup tinggi, cukup berkelas. Jadi kalau pakai sepeda ini, apalagi yang seri S5 ini, kamu bakal bisa jadi pusat perhatian, terutama buat foto-foto itu. Ini apa ya, kayak good looking gitu loh. Dibuat foto, dibuat jalan langsung wah kinclong men, keren men. Apalagi kalau pakai warna ini, dia kalau cerah bisa jadi biru, kalau rada gelap balik lagi ke hijau. Jadi ini sepeda ini buat kamu yang suka foto-foto. Jadi walaupun goesnya nggak kencang-kencang, jarang dipakai, tapi kalau suka ngafe-ngafe di coffee shop atau goes cari sarapan sambil foto-foto, ini sepeda ini cocok banget. Terus berikutnya, balik lagi karena dia dengan brand Cervelo, aku lihat harga jualnya sepeda S5 ini buybacknya cukup tinggi. Jadi harga jual kembalinya, harga bekasnya itu cukup tinggi. Jadi kalau kamu beli ini, misalnya bosen pengen jual atau pengen ganti model yang lebih baru, aku lihat di pasaran harganya cukup tinggi, jadi bisa buat invest kali ya. Ya nggak invest juga sih, tapi nggak rugi-rugi amat lah kalau beli ini. Oke, kesimpulan, menurutku pribadi dari lubuk hatiku yang paling dalam, jadi ini nggak boleh komplain karena ini pendapatku ya. Kalau aku disuruh milih sepeda ini beli atau enggak, kalau aku ya, kalau semisal punya uang banyak, istilahnya duitnya turah-turah, kalau aku sultan dan cari sepeda aero, aku pasti beli ini. Tapi kalau dengan kondisi yang menengah, yang kayak aku sekarang, aku lebih prefer cari sepeda all round karena ya menurutku lebih fleksibel, diajak nanjak jauh bisa, tiba-tiba pengen ke Kopeng atau pengen ke Bromo tinggal bus, tiba-tiba pengen datar ya walaupun nggak seenak sepeda ini tapi juga bisa. Jadi sekali lagi itu kesimpulan atau pendapatku pribadi, jadi nggak boleh komplain. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan tentang seputar sepeda ini, boleh silahkan langsung di sini. Sebelum pamit, aku mau ngomong terima kasih sama Mario Bang Jago dari Holy Crank yang udah minjemin sepeda ini selama seminggu. Aduh, berat. Jadi bisa test drive sepeda ini buat nanjak, buat sprint, buat datar. Ini cuma ngeliat, cuma buat foto aja nih, bagus banget sepedanya. Jadi terima kasih Mario udah meminjamkan. Oke, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat!